Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzani lahadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan yang memungkinkan kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan bersama-sama salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Puji dan syukur kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja semoga salawat dan salam telah dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan pada kultum kali ini yaitu fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, sholawat merupakan bentuk jamak dari kata sholah yang berarti doa. Menurut istilahnya, sholawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 macam sholawat, yaitu sholawat dari Allah, sholawat malaikat, dan juga dari manusia sebagai umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya, Nabi Muhammad. Di sisinya di langit dan di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluknya yang ada di bumi untuk bersolawat, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hal senada dikemukakan Ibnu Qayyim, Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kita juga bersalawat dan salam untuknya karena kita telah mendapatkan berkah risalah serta usahanya, seperti kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat. Jemaah Masjid Darussalam yang sama-sama menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi adalah amalan yang tentu saja sangat baik dan disukai oleh Allah, yang bisa kita lakukan di mana baik ketika kita menunggu sholat fardu misalnya, kita juga bisa lakukan pada pagi hari, siang ataupun malam. Kita bisa melakukannya ketika kita beraktivitas yang lain seperti mengendarai mobil sekalipun, mengendarai motor, jalan kaki dan seterusnya. Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah naik mimbar saat ketika akan berceramah. Beliau menyampaikan 3 kali amin. Dan setelah berceramah, para sahabat pun berkumpul dan bertanya, kenapa engkau berkata amin sampai 3 kali ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, telah datang malaikat Jibril dan dia berkata, hai Muhammad, celaka seseorang yang jika disebut nama engkau, namun dia tidak bersalawat kepadamu, dan katakanlah amin. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan amin. Yang kedua itu terkait dengan bulan Ramadan sesungguhnya. Dikatakan celaka bahwa seorang masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya Allah, dan Nabi pun mengatakan amin. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga dan
Nabi pun mengatakan amin. Hadis riwayat Al-Bazzar, Hakim, dan Bukhari. Tidak bersalawat kepada Nabi sama juga dengan dikatakan orang yang bakhil atau pelit. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, orang yang disebut bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Kenapa disebut bakhil? Boleh jadi karena sesungguhnya itu bukan usaha yang sangat keras untuk melakukan amalan itu. Kita tidak usah mengeluarkan banyak tenaga, dan itu dikerjakan karena semata-mata sebagai amal arahan ataupun juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa keutamaan berkaitan dengan salawat. Yang pertama adalah salawat adalah perintah Allah, mengamalkannya termasuk ibadah dan mendapatkan pahala. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan beri salawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jika bisa dibayangkan ketika kita berjalan kaki menuju masjid dan kita bersalawat terus, berapa kali mungkin Allah bersalawat juga untuk kita. Ustadz Abu Humairah di salah satu podcastnya mengatakan bahwa kita akan menjadi selebriti di langit kalau kita muslim bersalawat. Kita dikenal di langit, namun kita mungkin tidak saja dikenal di dunia. Yang kedua, orang yang membaca salawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan darinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat dan mengembalikannya kepada 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang sering bersalawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Yang keempat, salawat penyebab datangnya syafaat. Apabila dibarengi dengan meminta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang terakhir, salawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah. Karena kita dianjurkan menyelipkan salawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tabrani disampaikan doa itu terhalang hingga orang berdoa itu bersalawat untuk Nabi SAW. Fadalah bin Abid berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya tetapi tidak bersalawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya serta kepada seluruh sahabat,